Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan akhirnya gua kali ini bisa untuk jajan PC lagi. Tapi kali ini jajan PC-nya gua nggak praktekin proses belanjanya karena kali ini yang mau gua rakit itu adalah PC Mini ITX. Dan untuk ngebelanjain part-part komponen-komponen untuk PC Mini ITX itu memang ada beberapa yang agak-agak sulit karena memang untuk part-part Mini ITX ini ada beberapa yang rare lah bisa dibilang, makanya gua nggak praktekin belanjanya karena nyari produknya yang ready stock agak-agak susah gitu keliling-kelilingnya. Bahkan VGA card kali ini juga lagi susah-susahnya untuk stok barang, jadinya gue juga agak kesulitan untuk nyari stok VGA card di masa-masa sekarang ini yang memang kayaknya lagi banyak juga orang yang mining, habis itu juga dari luarnya mungkin shortage juga. Jadi ya seperti itulah. Dan inilah PC Mini ITX yang akan gua rakit, dan mungkin ini kayaknya jadi konten pertama ya di gaptek.id ya untuk ngebangun PC Mini ITX, karena sebelumnya gua belum pernah kontenin untuk PC Mini ITX. Sebelumnya gue sebenarnya udah sempat bikin si PC Mini ITX, gue sempat bikin PC-nya si Adeline itu Mini ITX juga, tapi nggak sempat gue kontenin. Sebenarnya udah dikontenin, tapi karena file korup jadinya nggak naik videonya. Oke. Jadi sekarang gua akan sebutin aja dulu kira-kira komponen apa aja sih yang gua pakai untuk di PC rakitan Mini ITX gua kali ini. Untuk prosesor itu gua menggunakan AMD Ryzen 3 3100. Gue juga akan sebutin belinya di mana. AMD Ryzen 3 3100 ini gue beli dari Enter Computer. Sayangnya garansinya ini yang gue dapetin bukan garansi resmi, dan Enter Computer nggak ngasih status produknya itu sebenarnya ini barang impor atau barang dari garansi resmi gitu. Garansi resmi itu harusnya ada stiker dari NJT, IMD, atau AGS. Untuk IMD itu stikernya kurang lebih sama seperti yang ada di motherboard ASRock. Kalau NJT dan AGS itu nanti gue tunjukin juga logonya kurang lebih seperti ini. Jadi itu untuk prosesornya, dan memang sepertinya agak-agak gacha karena Enter Computer nggak ngasih status barangnya ini garansi resmi atau bukan, cuma ngasih lihat aja ini garansinya 3 tahun, cuma nyebutin itu. Selebihnya gua belanjain produk-produk gua kebanyakan itu dari Nano Komputer. Untuk casingnya, motherboardnya, cooling, power supply, RAM, VGA card nanti paling terakhir gua bahas. Motherboard yang gua beli ini juga dari Nano Komputer, yaitu ASRock B550 Phantom Gaming ITX AC. Gue beli motherboard ini karena ini masih di range 3 juta tipis, dan ini udah include dengan wifi karena tujuan gue, jujur aja tujuan gue pengen banget punya PC Mini ITX yang memang udah komplit. Storage-nya kencang, support NVMe Gen 4, abis itu juga udah include dengan wifi karena Mini ITX susah untuk ditambahin PCIe card lagi untuk wifi. Lalu selanjutnya adalah memori RAM. Memori RAM yang gue pilih adalah Corsair Vengeance LPX DDR4. RAM ini gue pilih karena RAM ini bentuknya, modelnya, desainnya itu looknya kelihatan industrial, dan ini masih low profile, jadi nggak terlalu tinggi untuk si LPX ini ya. Ini ratingnya di 3200 MHz CL16 dan kapasitasnya ada di 2x8 GB. Karena ya Mini ITX cuma tersedia 2 slot memori RAM aja. Selanjutnya adalah cooling. Tadi gue udah sebutin gua pengen yang memang komponennya itu terlihat industrial ya, meskipun casingnya udah bisa kalian lihat sendiri, casingnya hampir ketutup semua sih. Maka dari itu kayaknya gua nggak perlu banget yang namanya RGB. Maka dari itu gue pilih Noctua NH-L9A. Ini gue pilih karena memang ya air cooling yang paling gue percaya, apalagi air cooling yang bener-bener mini seperti ini, itu memang baru Noctua aja yang sejauh ini memang gue sangat-sangat percaya gitu. Dan memang ini harganya juga nggak murah, meskipun kecil, harganya ada di sekitar 700 sampai 800 ribuan di e-commerce. Tapi gue yakin ini akan bisa ngademin si Ryzen 3 3100. Atau mungkin nanti kita akan coba juga untuk tes upgrade ini di video-video berikutnya. Siapa tahu kita bisa upgrade PC ini ke prosesor yang lebih tinggi lagi. Oke. Lalu selanjutnya yang belum itu storage. Storage ini gue nggak beli di Nano Komputer, tapi ini memang adalah storage yang udah gue simpan dari kemarin-kemarin, yang udah sempat gue kontenin juga, yaitu TeForce Cardea Z440 yang Zero ya, NVMe Gen 4, kapasitasnya 1 TB. Kalau misalkan kalian beli sebenarnya ini ada di angka sekitar 3,2 sampai dengan 3,5 juta rupiah di e-commerce. Silahkan kalian cari aja sendiri, karena
stoknya lumayan banyak kok kalau Cardia Zero Z440 itu. Lalu untuk power supply, ini juga gua beli dari Nano Komputer, yaitu Enermax Revolution SFX 650 watt 80 plus Gold. Tentu dengan casing PC yang semungil ini, maka dari itu ya dibutuhkan power supply yang memang ukurannya juga mungil-mungil. Jadi semua di sini komponennya serba mungil, terkecuali VGA card-nya. Tapi sebelum kita masuk ke VGA card, casing yang gue pakai ini sebenarnya apa sih? Kalau misalkan kalian penasaran dari tadi, ini adalah Fractal Design Note 202. Gue sangat tertarik pas pertama kali ngeliat casing ini ada di etalasenya Nano Komputer dan langsung gue check out aja karena ini casing bener-bener simple banget, bisa berdiri, bisa juga tiduran, dan kalau lagi tiduran juga bentuknya jadi kayak DVD player aja gitu. Jadi kayaknya menarik banget nih kalau misalkan bikin PC yang memang bener-bener sesimpel ini, looks-nya bener-bener nggak kelihatan ngejreng-ngejreng, tapi gue pengen PC-nya itu benar-benar powerful dipakai buat main game, powerful juga dipakai buat editing. Maka dari itu, gua mencoba mencari GPU yang memang cukup powerful. Awalnya, gua pengen menggunakan GeForce RTX 2060 karena gua membudgetkan sebenarnya itu pengennya ada di angka 20 juta mentoknya. Setelah gua cari-cari, stok RTX 2060 ternyata ludes semuanya. Susah banget gua nyarinya, sekalinya ada harganya juga udah nggak masuk akal, sekitar 6 juta sampai dengan 7 jutaan. Akhirnya gua bertanya lah ya di Instagram gua gitu, akhirnya gua memutuskan untuk beli second aja gitu, karena ya stok barunya ini udah lagi nggak waras sekarang harganya. Akhirnya gua pertama kalinya akhirnya beli second nih untuk konten. Gua tanya di Instagram gua, kira-kira ada yang jual RTX 2060 nggak? Gua minta yang 2 slot. Kenapa yang 2 slot? Karena ya PC ini tipis, jadi nggak bisa menggunakan VGA card yang tebal. Dan akhirnya justru malah ada yang nawarin gua dari salah satu followers gua, itu dia menawarkan GeForce RTX 2080 versi blower, dan ini adalah copotan dari PC pre-built HP Omen. Dan gua diberikan harga yang menurut gua masih sangat-sangat oke untuk RTX 2080 karena gua dikasih harga 7 juta rupiah untuk RTX 2080. Shout out to siapa ya? Gue lupa siapa namanya. Shout out untuk Alfian Mahendra yang udah nawarin gue RTX 2080-nya dan rela ngejual ke gue dengan harga 7 juta rupiah. Kenapa gue juga akhirnya pengen dan ya udah deh pakai 2080 aja karena ini bener-bener warnanya full black gitu. Jadi udah coolingnya full black, RAM-nya juga full black, motherboardnya juga black ke silver gitu. Jadi kayaknya wah ini pas banget nih sama rencana perakitan gua biar kelihatannya semuanya full industrial. Memang sih ini blower dan mungkin suhunya nggak akan seadem itu, tapi dengan merakit PC mini ITX seperti ini, sebenarnya harapan gue bukan performance yang sekencang-kencangnya. Jadi kalau misalkan nanti suhunya agak tinggi, gue mungkin akan melakukan tuning seperti menggeser power limitnya sedikit ke kiri atau melakukan yang namanya undervolting. Buat kalian juga yang mempertanyakan, ini CPU-nya kenapa pakai Ryzen 3 3100 tapi GPU-nya tinggi banget pakai RTX 2080? Bottleneck apa enggak? Gue bisa jawab dari sekarang, enggak bottleneck. Karena si Ryzen 3 3100 ini punya IPC yang setara dengan Core i7 7700K, dimana i7 7700K itu udah bisa banget sebenarnya buat pakai GPU yang kelasnya high end. Atau mungkin kalau misalkan kalian masih penasaran juga, mungkin nanti gue akan bikin video part 2-nya. Kita akan coba paksa PC yang mungil ini menggunakan Ryzen 9 5900X seperti apa, karena gue ada prosesornya. Oke. Gue udah cukup panjang menjelaskannya, mungkin selebihnya total harga kurang lebih yang gue keluarkan itu sekitar 20 juta, lebih sedikit kalau misalkan ditotalin dengan NVMe SSD-nya. Ya mungkin kalian udah bisa lihat sekian lah nih harganya ya. Jadi tanpa perlu basa-basi, mari kita mulai aja untuk proses perakitannya seperti apa. Dan setelah proses perakitan, gue akan bahas pengalaman rakit dan juga performance dari PC mini ITX yang gue rakit ini.
Oke, jadi mini PC yang gue rakit ini udah selesai dan gue juga udah beres ngetes semuanya, mulai dari benchmark sintetik, video editing, habis itu main game juga udah dites di PC ini. Kalau kalian bingung kenapa baju gue ganti, karena memang ini udah beberapa hari kemudian. Gue juga udah lupa berapa lama yang ngetes mini PC yang satu ini. Jadi kalau kemarin bajunya gue beda ya karena memang sekarang udah jeda beberapa hari lah. Tapi yang gue pakai ini tetap merchandise-nya gaptek.id, dan kalian kalau memang tertarik dengan merchandise-nya gaptek.id, kalian bisa beli, linknya ada di kolom deskripsi, harganya 120.000 aja. Tersedia 2 desain dan 3 varian warna, yaitu warna hitam, abu-abu, dan juga warna putih. Silakan klik aja link di deskripsi kalau misalkan kalian tertarik dan pengen beli merchandise-nya gaptek.id. Lalu selanjutnya kita akan bahas mini PC yang udah selesai dirakit ini, mulai dari pembahasan pengalaman perakitannya dulu seperti apa. Jadi untuk proses perakitannya sebenarnya ternyata nggak terlalu rumit ya untuk merakit mini PC atau PC mini ITX di casing Fractal Design Note 202 ini. Menurut gue tingkat kesulitan yang paling parah, yang paling bener-bener mentok itu kayaknya masang fan di bagian bawahnya. Yang dimana sebelumnya gue lihat-lihat kayaknya ini bisa ditambahin fan lagi di bagian bawah, karena VGA card yang gue pakai ini tipenya blower. Kayaknya kalau ditambahin fan lagi itu lebih enak. Tapi justru di situ tingkat kesulitannya, karena untuk masang fan di bagian bawah kita perlu juga buka cover bagian bawahnya ini, dan membuka cover bagian bawahnya ini yang sebelah sini nih itu susahnya minta ampun, karena benar-benar harus dibengkek-bengkek dulu. Abis itu juga agak takut patah, riskan banget. Jadi ya proses untuk masang kipasnya juga gue nggak bikin footage-nya karena memang itu terlalu lama. Tapi gue tambahin di sini 2 fan dari Corsair, dan itu copotan juga, sebenarnya copotan dari AYO Water Cooling H100 EV2 yang memang H100 EV2 gue juga udah rusak. Jadi gue tambahin itu. Abis itu selebihnya sih sebenarnya tingkat kesulitannya nggak terlalu parah ya, karena untuk cablingnya juga, untuk kabel manajemennya itu masih bisa ditata dengan sangat baik, dan bahkan kayaknya lebih mudah daripada merakit PC ATX gitu ya. Dan mungkin juga karena faktor PC ini nggak ada banyak kabel-kabel RGB, jadinya ya tinggal colokin 24 pin, 8 pin, habis itu colokan-colokan dari front panel casing. Cuma kayak begitu aja sih. Paling yang agak ribet sedikit, tapi sedikit banget, itu adalah nyolokin ya, karena sempit ruangnya, jadinya ya mau nggak mau memang agak susah untuk nyolokinnya. Selebihnya kalau untuk ngerapihin kabelnya udah semaksimal mungkin dirapih-rapihin, cuma agak sulitnya kalau untuk diikat atau dikasih kabel tis itu masih agak sulit, karena lubang untuk kabel tisnya itu ada di bagian bawah, tapi kabelnya ini udah keburu numpuk di bagian atas, yang jadi kalau untuk masukin kabel tis lagi ke slot di bagian bawahnya itu agak susah. Makanya di sini untuk kabel-kabelnya nggak ada yang dikasih kabel tis atau diikat, karena menurut gua kayaknya diselip-selipin kayak begini aja udah cukup rapi dan nggak aur-auran, seenggaknya lah gitu di dalam casingnya, nggak aur-auran nempel ke kipas atau nempel ke bagian-bagian yang memang cukup vital lah dari komponen PC-nya. Setelah selesai dirakit, gue langsung bisa ngelihat bahwa ternyata bener sesuai dugaan gue kalau dalamnya ini kelihatannya sangat-sangat industrial, baik itu dalam keadaan mati ataupun dalam keadaan hidup. Meskipun ya pas hidup itu ada RGB sedikit karena ada list RGB di bagian motherboardnya, dan itu nggak bisa dimatiin. Tapi nggak apa-apa, karena setelah ditutup itu bener-bener nggak kelihatan sama sekali. Mungkin ya nyalah-nyalahnya bagiannya cuma di LED power di bagian depan aja. Jadi ya nggak masalah ada RGB sedikit, karena cuma list seperti itu aja. Jadi gue sangat seneng setelah merakit PC ini ya, karena ya ternyata ini benar-benar jadi PC yang simple tapi juga powerful. Ngomongin soal powerful juga, maka dari itu kita akan bahas langsung performance-nya seperti apa dari mini ITX PC yang udah gua rakit. Mulai dari performance CPU-nya dulu seperti apa. Untuk Cinebench R15 ini single thread-nya itu mendapatkan angka 179 untuk R15, dan multicore-nya ada di angka 955. Ini angka yang sangat wajar untuk Ryzen 3 3100. Lalu selanjutnya adalah Cinebench R20.
Untuk single core-nya itu ada di angka 400, sementara multi-core-nya ada di angka 2199. Gue di sini nggak melakukan undervolting atau overclocking sama sekali karena memang suhunya itu masih sangat-sangat cukup, dan nanti gue akan kasih tahu suhunya berapa. Tapi sebelum masuk ke suhu, gue akan kasih tahu dulu untuk performance GPU-nya seperti apa untuk RTX 2080 yang versi blower ini. Untuk 3D Mark Fire Strike di graphics score-nya itu mendapatkan skor di angka 26.058. Sementara untuk 3D Mark Time Spy itu ada di angka 10.446. Untuk performance ray tracing-nya sendiri di 3D Mark Pod Royal, skornya ini ada di angka 6.447. Dan sepertinya kalau dilihat-lihat, secara performance RTX 2080 memang udah tertinggal dengan performance dari RTX 3060 Ti. Cuma mengingat harganya 3060 Ti juga sekarang lagi nggak ngotak banget, stoknya pun nggak jelas seperti apa. Dan bahkan harga dari RTX 2060 aja mulai nggak waras kalau lagi ada stoknya sekarang-sekarang ini. Jadi kayaknya angka 7 juta untuk RTX 2080 itu masih sangat-sangat oke menurut gua. Selanjutnya adalah Blender. Nah, di Blender ini kalian bisa memanfaatkan performa dari RTX 2080-nya karena kalian bisa menggunakan CUDA Core, kalian juga bisa memanfaatkan fitur yang namanya Optics. Nah, di sini untuk menggunakan Optics itu jika kalian menggunakan Blender Benchmark versi yang BMW itu selesai dalam waktu 26 detik aja. Itu udah bener-bener cepet. Sementara untuk versi yang lebih beratnya yaitu untuk scene Classroom, untuk di Classroom ini selesai hanya dengan 1 menit 36 detik aja. Jadi meskipun ini menggunakan Ryzen 3 3100, kalian sebenarnya udah bisa ngedit-ngedit atau bikin animasi gambar-gambar 3D dengan Blender di PC ini. Dan gue ingetin sekali lagi, gue akan bikin part 2-nya. Kita akan coba paksain mini PC ini pakai CPU 12 core. Kira-kira masih sanggup apa enggak coolingnya. Oke, selanjutnya gimana kalau misalkan dipakai editing? Kan ini CPU-nya cuma 4 core 8 thread nih, cuma Core i3 lagi. Lalu gimana kalau misalkan dipakai editing? Kan ini CPU-nya cuma 4 core 8 thread nih, Ryzen 3 3100. Pasti kalian berpikir, aduh nanti render videonya lama apa segala macem. Perlu diingat juga Adobe Premiere itu bisa memanfaatkan CUDA Core. Dan gue juga di sini cukup kaget ya karena untuk project 4K format XAVCS, editannya juga udah pakai Lumetri preset segala macem. Ada beberapa layer gitu di bagian editing videonya. Itu untuk dirender ke 4K juga, untuk preset YouTube 4K itu selesai dalam waktu 1 menit 17 detik. Jadi hampir setengah dari durasi videonya, bahkan setengah dari durasi videonya. Lalu kalau misalkan kalian rendernya itu ke preset YouTube 1080p alias Full HD, itu selesai hanya dengan waktu 50 detikan aja. Jadi udah bener-bener kenceng kalau kalian mau bikin video-video buat YouTube lah paling enggak. Untuk previewnya sendiri jelas previewnya udah sangat-sangat lancar karena previewnya juga bisa dibantu playbacknya oleh GPU kalian. Jadi untuk skenario software seperti Adobe Premiere ternyata CPU 4 core 8 thread aja udah sangat-sangat cukup asalkan GPU-nya sekelas RTX 2080. Lalu CPU temperaturnya seperti apa? Ini kan casing slim, tipis juga gitu. Nah ternyata setelah gue cek suhu dari Core i3 Core i3 lagi sih, kenapa Core i3 ya? Nah lalu selanjutnya untuk suhu CPU-nya seperti apa? Ini kan PC-nya slim, kecil gitu. Untuk coolingnya juga mini gitu. Semua komponennya serba imut gitu. Suhu CPU-nya seperti apa untuk Ryzen 3 3100? Ini idle-nya memang cukup tinggi, ada di angka 52. Tapi perlu diingat memang Ryzen idle-nya cukup tinggi karena dia ngasih boost di satu core-nya. Nah, untuk maksimumnya ketika full load menjalankan Cinebench R20 ataupun Blender, itu suhu maksimalnya ada di angka 75. Masih sangat-sangat aman. Ini jalan default tanpa di undervolt sama sekali. Dan gue di sini nggak melakukan overclocking karena memang suhunya udah mencapai angka 75. Dan gue juga nggak undervolt. Biarin aja, nggak di undervolt juga dia mendapatkan performa yang lebih penuh dan suhunya masih sangat-sangat cukup. Dengan posisi casing yang tertutup ya itu gue ngetesnya. Lalu untuk GPU temperaturnya sendiri gimana? Ini kan VGA card-nya tipenya blower, habis itu sempit juga. Apakah suhunya bakalan jadi overheat? Dan ternyata enggak. Idle-nya bahkan 30 derajat, adem banget. Dan maksimumnya ada di angka 80. Nah, suhu 80 ini juga masih mendapatkan angka boost clock yang sesuai. Bahkan sedikit lebih tinggi, sekitar 50 sampai dengan 75 MHz lebih tinggi daripada spesifikasi di GPU Z-nya. Jadi suhunya masih sangat-sangat aman dan akhirnya gua juga memutuskan untuk nggak menggeser power limit dari GPU-nya ke kiri. Jadi VGA card-nya juga
gue nggak geser power limitnya, nggak gue kurangin, dan nggak gue undervolt juga untuk GPU-nya, karena gue rasa masih sangat-sangat aman untuk suhu GPU-nya. Lalu bagaimana kalau misalkan GPU-nya dan CPU-nya itu load berbarengan, seperti bermain game? Karena bermain game CPU sama GPU load bareng-bareng, sama-sama berat loadnya. Gue di sini udah bikin log filenya dari HW Info ketika menjalankan game Death Stranding, dan ini untuk resolusi 4K itu GPU-nya berjalan 94 sampai dengan 100% ketika menjalankan game, sementara CPU-nya itu berjalan di 70%. Tapi kalau resolusinya lebih rendah, sebenarnya itu juga masih fine-fine aja selama kalian masih bisa kompromi dan lock FPS di 60. Sebenarnya kalau di 1440p udah mulai nggak kerasa banget sih, tapi kalau misalkan kalian main di Full HD itu udah lumayan kerasa. Nanti kita akan bahas di performance seperti apa, kerasanya maksudnya itu seperti apa. Oke, next adalah performance SSD. Nah, untuk performance SSD ini sebenarnya kan udah gue bahas ya. Jadi NVMe SSD ini bisa berjalan sequential speed itu ada di angka 5 GB per second untuk read-nya, dan untuk write-nya ada di angka 4,4 GB per second. Jadi ini PC udah punya storage yang kencangnya luar biasa, GPU-nya kencangnya luar biasa, dipakai editing juga mantap gitu, Blender juga mantap gitu kan. Tinggal main gamenya aja seperti apa nih kira-kira. Nah, untuk pengujian game paling pertama ini adalah Cyberpunk 2077. Dan gue bisa bilang game ini emang sangat berat. Dan emang nampaknya RTX 2080 masih ada di bawah 3060 Ti performance-nya, terutama ketika menggunakan ray tracing ataupun DLSS. Sekelas 2080 tuh kayaknya sekarang udah nggak berasa high-end lagi ketika menjalankan game ini. Oke, selanjutnya adalah game Death Stranding. Death Stranding ini untuk resolusi Full HD dapat rata-rata 111 fps. Sementara untuk resolusi 2K-nya dengan setting yang sama, yaitu Ultra DLSS Quality, rata-rata FPS-nya sama, 111 fps. Jadi di sini baru mulailah kelihatan kalau di resolusi Full HD nampaknya memang ada bottlenecking sedikit, tapi kalau kalian udah pakai 2080 rasanya kayaknya memang kalau pakai resolusi Full HD masih agak-agak gimana gitu. Dan kayaknya kalau misalkan kalian mau kompromi lock di 60 fps ya fine-fine aja menurut gua. Lalu untuk di game Far Cry 5 juga ini kurang lebih mirip-mirip, karena biarpun resolusi Full HD-nya lebih gede, tapi selisihnya cuma 1 fps saja. Jadi untuk game yang cenderung CPU bound kelihatannya hampir nggak ada perbedaan antara resolusi Full HD ataupun 2K. Dan rasanya nggak bermasalah, balik lagi kalau misalkan kalian mau lock di 60 fps nantinya. Game selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn. Pada game ini juga kalian bisa lihat bahwa PC ini udah sangat capable untuk ngejar resolusi 2K rata kanan di 60 fps. Dan emang faktanya RTX 2080 itu belum bisa kejar 4K 60 fps kalau mau setting mentok, kecuali kalian mau kompromi dengan 4K 30 fps. Game selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider. Berbeda pada game ini, untuk resolusi Full HD jika dibandingin ke 2K, perbedaannya cukup signifikan. Tapi kalian tetap bisa kejar resolusi 2K 60 fps atau 4K 30 fps jika ingin main di setting rata kanan. Dan game terakhir yang gue masukin di sini adalah Metro Exodus. Untuk game Metro Exodus juga mirip-mirip seperti Tomb Raider tadi. Perbandingan resolusinya cukup berpengaruh karena sepertinya beban GPU bener-bener ditekan di sini, terutama ketika ray tracingnya dihidupin. Sekali lagi tetap bisa jalanin 2K 60 fps atau 4K 30 fps dengan setting rata kanan. Jadi kira-kira bagaimana PC yang udah gua rakit ini? Memang ada sedikit kompromi, dan kalau bicarain soal bottlenecking, rasa-rasanya kayaknya jadi nggak bottleneck kalau misalkan kalian bisa kompromi sebenarnya. Dan itu pun kejadiannya hanya di game resolusi Full HD aja, dan selisihnya benar-benar tipis banget. CPU-nya juga loadnya masih bagus, GPU-nya loadnya masih bagus, performance SSD-nya kenceng, bahkan luar biasa kenceng ya, NVMe Gen 4 gitu. Dan ketika kalian menggunakan PC ini untuk kebutuhan Blender atau untuk kebutuhan video editing seperti di Adobe Premiere, ternyata masih bener-bener kenceng dengan budget yang gue keluarin sekitar 20 jutaan. Jadi gue cukup impresif sebenarnya sama mini PC yang satu ini. Sebenarnya agak berat untuk melepas PC ini nanti ke depannya, tapi demi berkelanjutannya konten Gaptek.id sepertinya gue tetap harus jual lagi PC ini nanti. Jadi buat kalian yang memang kepingin PC ini nanti sih pasti ke depannya akan gue jual. Cuma nggak pas video ini tayang. Nanti gue akan bikin flash sale lah pokoknya kalau misalkan ada yang mau bayarin PC ini. Oke, kira-kira gimana? Silakan kalian komen aja di bawah. Menurut kalian gimana sih PC yang udah gue rakit ini? Dan ini adalah mini ITX pertama di Gaptek.id untuk kontennya. Apakah harus bikin mini ITX lagi ke depannya? Dan
apakah kita akan coba rombak-rombak untuk bikin part 2-nya, kita ganti ke 5900X gitu prosesornya? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.